Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas terkait fitur pada Mikrotik yaitu fitur yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah fitur RAW. RAW merupakan tabel firewall ya, sama halnya dengan fitur filter rules. Memiliki fungsi yang sangat mirip, namun fitur RAW ini adalah memiliki keunggulan tidak terlalu memakan penggunaan resource dari router board yang kita gunakan, seperti resource CPU dan resource memori sebanyak yang digunakan oleh fitur filter. Hal ini terjadi karena RAW dapat melakukan bypass atau dapat melakukan drop sebuah paket sebelum melalui proses connection tracking. Connection tracking merupakan sebuah fitur atau kemampuan dari sebuah router untuk dapat melakukan pembacaan informasi koneksi yang masuk ya. Seperti yang kita ketahui bersama pada Mikrotik ya, kita mengenal 4 connection state. Yang pertama paket yang new, paket yang relate, paket yang stabilizer, dan paket yang invalid. Nah, fitur firewall RAW ini dapat melakukan filtering sebelum melalui proses connection tracking. Nah, adapun chain yang ada pada fitur RAW ini hanya ada 2 ya, fitur pre-routing atau fitur yang sebelum masuk ke connection tracking atau sebelum masuk ke routing decision, dan output atau paket yang keluar dari router. Oke, langsung saja kita akan melakukan proses konfigurasi dan implementasi konfigurasi menggunakan fitur RAW pada Mikrotik. Oke, kita mulai konfigurasinya. Pertama kita masuk ke router boardnya, kita connect ke router board. Nah, saat ini saya sudah masuk ke router board. Nah, untuk fungsi dari RAW sendiri kita bisa akses melalui menu IP firewall, terus ada menu RAW ya. Ada menu RAW di sini. Untuk mendapatkan menu ini, Anda jika tidak terdapat pada Mikrotik router board yang Anda gunakan, silakan lakukan proses update ya. Pastikan versi dari router OS yang digunakan adalah versi yang paling baru. Oke, selanjutnya kita akan melihat rule yang bisa kita terapkan pada RAW. Dimana di sini kita bisa lihat ada chainnya ya. Chainnya ada 2, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, chain pre-routing dan chain output ya. Chain pre-routing dan chain output. Nah, kita bisa melakukan konfigurasi ya. Kita bisa melakukan konfigurasi seperti kita ingin melakukan blocking ya terhadap akses ke port 22 ya, yang masuk dari Ether 2. Nah, kita bisa blok ya. Kita bisa blok, sini kita bisa terapkan ya. Jadi fungsinya sama halnya dengan fungsi firewall pada dasarnya ya, sama saja. Namun kelebihan dari fitur ini, fitur RAW ini dapat melakukan filtering sebelum sebuah koneksi masuk ke connection tracking. Nah, jadi kita akan coba ya, kita akan coba melakukan koneksi ke 100.1. Oke. Nah, ini paketnya langsung otomatis di hit ya, sehingga kita tidak bisa melakukan proses remote. Kita juga bisa lihat pada lognya, ini ada paket masuk. Nah, sehingga ketika proses remote terjadi, penggunaan CPU menjadi jauh lebih rendah ya dibandingkan biasanya. Nah, selain itu, selain melakukan blocking terhadap port-port atau service-service yang masuk, kita juga bisa memanfaatkan fitur RAW ini untuk dapat menangani atau mengatasi serangan ya
untuk mengatasi serangan DDoS ya, sehingga tidak memakan penggunaan CPU yang besar ya. Jadi kita bisa daftarkan secara otomatis, kita bisa memanfaatkan fitur filter, kita bisa memanfaatkan fitur Mengel untuk melakukan capture dan menyimpan informasinya ke address list. Dan selanjutnya kita akan blocking ya menggunakan raw. Oke, misalnya kita akan buat rule ya, misalnya rule serangan DNS atau pre-routing, protokolnya TCP, DST portnya 53 ya, 53 yang masuk dari internet. Kita akan masukkan ke address list ya, misalnya serangan DNS dari public. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan proses filtering ya. Kita bisa melakukan filtering dengan menambahkan rule lagi. Itu rule. Oke, kita lupa tadi mengubah protokolnya menjadi UDP karena DNS menggunakan protokol UDP. Kita tambahkan lagi. Kita setting SRC address list. Kita setting drop sehingga otomatis seluruh request yang masuk ke seluruh upaya DDoS yang masuk ke router dan yang sudah terdaftar pada address list akan otomatis diblok dengan adanya fitur filtering yang kita terapkan pada raw ya. Sehingga dengan implementasi ini kerja dari sebuah router, meskipun kita menggunakan router yang memiliki spesifikasi yang cukup rendah ya, router-router yang standar seperti RB750 series yang saya gunakan saat ini, itu tetap dapat mengamankan penggunaan resource dari CPU ya, melihat resource atau kemampuan dari CPU yang digunakan yang relatif kecil. Oke, sekian video implementasi dari fitur raw kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian video tutorial kali ini, semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan atau koreksi saran, silakan memberikan komentar di bawah. Jika ada saran terkait video-video tutorial yang dapat saya buat dan dapat saya upload melalui channel ini, silakan berikan komentar di bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.